Halo, selamat pagi Bapak Ibu Guru serta teman-teman. Pada video kali ini kami akan menampilkan tentang dari pengertian cara kerja dan kelebihan dan kekurangan dari panel surya. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Andreas David Putra Istanto dari 10 TP5 nomor absen 3. Saya Jonathan Kasadia Siradi, nomor absen 15 dari 10 TP5. Baik, berikut adalah video tentang panel surya. Selamat menyaksikan. Teman-teman, kalian tahu apa yang ada di belakang saya? Yang ada di belakang saya adalah panel surya. Panel surya adalah sebuah alat yang terdiri dari sel surya yang terbuat dari bahan semikonduktor. Untuk mengubah energi surya menjadi energi listrik. Prinsip kerjanya didasari oleh pertemuan antara semikonduktor jenis P dan semikonduktor jenis N. Panel surya tersusun dari modul surya yang dirangkai secara seri maupun paralel sesuai dengan kebutuhan daya listrik tertentu. Listrik yang dihasilkan mula-mula berupa arus DC, kemudian diubah oleh inverter menjadi arus bolak-balik yaitu AC, sehingga bisa digunakan untuk berbagai peralatan rumah tangga maupun kebutuhan industri. Jadi kinerja dari panel surya seperti berikut. Pertama adalah sinar matahari masuk ke dalam panel surya menyerap banyak energi dari sinar matahari. Lalu yang kedua, cahaya matahari mengenai sel voltaik melepaskan elektron dari atom semikonduktor. Lalu yang ketiga, gerakan elektron ini menghasilkan arus listrik searah yaitu DC. Lalu arus DC lagi menggunakan inverter mengubah menjadi arus bolak-balik yaitu AC. Lalu kelebihan energi tadi dapat disimpan di dalam baterai tersebut. Lalu listrik dialirkan ke rumah tangga atau industri untuk digunakan. Lalu ada 3 kelebihan dari panel surya. Yang pertama, tagihan listrik relatif murah. Kenapa relatif murah? Karena tagihan listrik yang biasanya kita ambil listrik dari PLN, kita bisa langsung ambil dari panel surya tersebut, sehingga dari panel surya dijadikan listrik dan masuk ke listrik rumah tangga kita. Makanya itu tagihan listrik relatif murah. Lalu yang kedua ada harga jual rumah meningkat. Kenapa bisa meningkat? Karena panel surya boleh dibilang harganya mahal, sehingga bisa menambah harga jual rumah dan untuk investasi jangka panjang. Lalu yang ketiga, memiliki listrik cadangan saat matahari tidak bersinar. Nah, karena sebelumnya jika sudah bersinar lalu masuk dan disimpan di baterai, itu nanti bisa menyalurkan listrik langsung ke rumah saat matahari sudah tidak ada. Saya akan menjelaskan kekurangan dari panel surya. Kekurangan yang pertama adalah panel surya tidaklah dapat dipindahkan. Dikarenakan panel surya jika dipindahkan akan merusak panel surya itu tersebut. Yang kedua, panel surya haruslah dipasang oleh para profesional. Jika tidak dipasang oleh profesional akan merusaknya, dan jika memasangnya diperlukan setidaknya adalah 2 orang profesional. Yang ketiga, biaya panel surya yang mahal. Orang-orang jarang memilih panel surya karena biaya pembelian panel surya itu adalah mahal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai dampak positif dan juga dampak negatif dari panel surya. 3 dampak positif dari panel surya. Pertama, energi bersih tanpa emisi. Mengurangi emisi gas rumah kaca dan polusi udara karena menghasilkan listrik tanpa pembakaran. Kedua, meningkatkan kualitas udara dan kesehatan. Udara yang lebih bersih dapat menurunkan angka penyakit pernapasan dan memberikan manfaat kesehatan yang nyata bagi masyarakat. Ketiga, mengurangi tergantungan pada bahan bakar fosil. Berperan besar dalam transisi energi dari sumber yang terbatas dan polutan seperti batu bara dan gas. Dampak negatif dari panel surya. 1. Dampak dari proses manufaktur. Produksinya membutuhkan energi dan bahan kimia yang dapat menimbulkan emisi dan limbah beracun. 2. Penggunaan lahan. Penggunaan lahan surya skala besar dapat memakan banyak lahan dan berpotensi mengganggu ekosistem serta habitat alami. 3. Tantangan daur ulang.
Limbah panel surya yang sudah tua mengandung bahan beracun dan sistem daur ulang yang efektif untuk menanganinya masih belum dikembangkan. Dapat disimpulkan bahwa panel surya merupakan investasi yang sangat menguntungkan untuk jangka panjang. Meskipun memerlukan biaya awal yang besar, teknologi ini memanfaatkan cahaya matahari sebagai sumber energi terbarukan yang berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan listrik sehari-hari. Sekian video dari kami yang dapat kami sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi Bapak, Ibu, Guru, dan teman-teman sekalian.